Kita akan meneguhkan guru Injil, saudara yang kekasih. Iya, guru Injil dan pemberita Injil atau penginjil secara jabatan ini beda. Ya, guru Injil adalah orang yang disebut pengajar-pengajar. Mereka biasanya ditaruh untuk mengajar di komisi-komisi, baik anak, remaja, pemuda. Lalu mereka mengajar, kata kasasi. Lalu mereka mengajar. Kalau kemudian mereka mempunyai nilai pengajar yang baik, bukan saja kecakapan mengajarnya, tetapi hidupnya dan sikapnya. Saya suka Paulus berkata pada Timotius, awasi ajaranmu. 1, tapi koma, awasi perilakumu, awasi kesucian hidupmu, supaya kau sungguh-sungguh tidak tergugat oleh siapapun. Jangan sampai sesudah memberitakan Injil kau ditolak orang. Oleh karena itu ini menjadi pergumulan serius. Jadi pengajar ini akan terus menunjukkan dedikasinya yang sungguh-sungguh. Dia mengajar, dia belajar dan sungguh-sungguh terus memberikan nilai-nilai yang penting. Dia harus mampu menjadi idola bagi anak remaja, bagi anak-anak sekolah minggu atau pemuda. Dan ketika dia jadi idola, dia membawa yang orang mengidolakan dia untuk mengidolakan yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhannya. Tapi bagaimana kemudian dia bisa menceritakan Kristus untuk jadi idola anak-anak kalau dia sendiri gagal dan tidak pernah menjadi idola? Saya suka pada cerita kalau kami ngajar sekolah minggu, dan ini selalu saya jadikan prinsip. Ketika seorang anak-anak datang ke sekolah minggu, lalu dia lihat sekolah minggu itu, dia dengar cerita, dia suka pada cerita yang ada. Lalu anak itu tiap minggu datang terus, senang dengar ceritanya. Lama-lama dia suka dengar cerita itu, dia perhatikan, kenapa dia bisa suka dengar cerita itu? Ya, karena dia suka gurunya. Nah, jadi guru menjadi kata pertama daya tarik yang menarik. Sehingga si guru mempersiapkan diri bagaimana dia bercerita menarik dan murid-murid tertarik dengan dia. Tetapi kemudian guru yang baik ini dan murid-murid yang mulai tertarik dengan cerita ini dibawa lebih dalam. Sampai kemudian diperkenalkan sumber ceritanya. Lama-lama murid-murid itu bukan saja suka dengan cerita guru yang menarik itu, tetapi dengan sumbernya, yaitu Alkitab. Maka jadilah semurid yang suka kepada guru sekolah minggunya yang baik itu, suka pada ceritanya, suka pada Alkitabnya. Dan guru yang baik lalu berkata, jangan berhenti di situ. Kamu tahu apa yang aku ceritakan? Sumbernya dari sana. Siapa? Kristus Tuhan itu. Maka kemudian si guru ini membawa si anak sekarang menyukai sang Kristus itu. Barulah anak ini mengerti betapa Kristus baik, memberikan seorang guru yang menceritakan cerita baik dari Alkitab yang baik itu. Ketika si guru baik berhenti dan berkata, murid-muridku hebat, aku berhasil karena semua suka sama aku, itulah guru sekolah minggu paling tolol. Karena dia sudah mencuri apa yang tidak semestinya. Dia tidak boleh menepuk dadanya karena harus mengembalikannya kepada Tuhannya. Maka pendeta yang paling bodoh di kolong langit ini adalah pendeta yang merasa dirinya hebat dan luar biasa. Jadilah alat yang hebat. Nah, untuk jadi alat, you must be nothing. Nah, itu yang gak enak. Ya, kalau saya makin top lalu saya jadi nggak ada, waduh itu penggumulan yang serius, bukan? Tapi memang hidup itu adalah perkelahian terus menerus.